jaga persatuan dan kesatuan kita. Aku ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa kita memilih, ada yang kita tak bisa memilih. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi kades, ada yang jadi kadus, ada yang jadi RT. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling mulia adalah yang paling berperan. Ini dibacakan pada perkara yang sulit, payah. Illa yassarahullah, dimudahkan Allah SWT. Rezeki sulit, nikah sulit, anak sulit, jodoh sulit, mati sulit. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aku pantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan kita hari ini semuanya datang. Anak-anak pun datang, ibu-ibu datang. Ibu-ibu tak mungkin meninggalkan anaknya di rumah, maka dibawanya anak. Bagaimana supaya anak ini diam? Dibolikan balon. Bagaimana supaya anak ini diam? Digendong, disusukan. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa pengajian ini panjang umur, sehat badan, dan anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran. Tengok omak-omak lah mengamuk, duduk kalian itu, duduk, tengok duduk. Ini mak-mak ni sekarang sedang sensitif ini. Soalnya apa? Minyak mahal. Ini sedang mengamuk ini. Kenapa? BBM naik. Jangan sampai aku juga nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan, apalagi mereka di bawah pohon beringin, banyak hantu. Tapi insya Allah hantu-hantu itu sudah lari. Kenapa? Karena lebih takut mereka pada mak-mak lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama pesan yang ingin saya sampaikan adalah jaga persatuan dan kesatuan kita. Siap? Itulah maka temanya dibuat. Memasuki tahun baru Islam, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Ini kalau tak salah udah bulan Safar. Apa lu masuk tahun baru Islam juga lagi? Ini terlambat gara-gara Ustadz ngasih jadwalnya lama. Gara-gara Ustadz tuh lama ngasih jadwal lah, maka tak dibuat gambarnya di baleho ini. Aduh. Oh, ada di tengah. Saya mancing aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang Minang buka rumah makan. Aku mengamuk ibu ini tadi. Ada orang Minang buka rumah makan, jadi datanglah tetangganya orang Batak mau beli rendang. Ditanyanya lah, biado kata dia. Kata orang Minang ini, babi dah ada nado kampiang. Padahal mana biado itu apa kabar?
Jadi kalau kita paham bahasa masing-masing, dengan kekayaan bahasa, kekayaan suku yang begitu beraneka ragam, ini adalah kekayaan aset bangsa. Saya sudah tausiah dari Sabang sampai Papua, berjumpa dengan orang Makassar, berjumpa dengan orang Banjar, berjumpa dengan orang Jawa, berjumpa dengan orang Karo, semuanya pesek, semuanya hitam, tapi kita bangga. Kita tidak pernah memilih menjadi orang Indonesia. Kita tidak pernah memilih menjadi orang Melayu. Kita tidak pernah memilih. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu dulu ibu dalam kandungan, bapak dalam kandungan, datang rupanya malaikat membawa kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Kan tak ada. Kita tidak pernah memilih jadi apapun. Ini adalah takdir Allah, kita terima, dan kita termasuk orang yang ridha. Raditu billahi rabba, aku ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa kita memilih, ada yang kita tak bisa memilih. Makanya tak boleh kita ejek orang karena sukunya, karena suku bukan pilihan, itu pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi antara datang dengan tak datang, itu pilihan. Nanti tabligh akbar datang enggak? Datang tidak, datang tidak, datang tidak, datang tidak, datang tidak, ada datang. Nanti pengajian datang apa tidak? Antara memilih atau tak memilih. Aku kalau pengajian malam mau datang, tapi kalau pengajian siang tak mau datang. Kenapa? Panas. Buktinya panas-panas orang datang, penuh lapangan sepak bola. Ini lapangan sepak bola. Mana tiang gawangnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiang gawang menunjukkan bagaimana hebatnya orang main bola. Yang di tengah lapangan namanya penyerang, bahasa hukumnya striker. Yang menjaga gawang namanya keeper. Keep artinya memegang. Keeper tukang pegang bola. Jadi kalau bola datang dipegang, yang tengah tidak boleh megang. Kalau megang hand. Hand artinya tangan. Dan penjaga gawang tak pernah marah kepada yang tengah lapangan. Apa pernah penjaga gawang marah? Kau dari tadi di tengah lapangan, sekali-sekali sih kau kenapa? Sampean dari tadi di tengah, kenapa enggak datang kemari? Karena mereka sudah tahu perannya masing-masing. Ada yang menjaga tiang gawang, ada yang menjadi back pertahanan, ada yang menjadi penyerang. Tapi semua sasarannya adalah gol. Kalau sudah gol, maka disitulah kemenangan. Begitu juga dengan kita. Berbagai macam profesi, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, ada yang jadi kades, ada yang jadi kadus, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW. Siapa yang paling mulia di antara kita?
apakah kiper, apakah back, apakah penyerang. Yang paling mulia adalah yang paling berperan. Makanya apa kata Pak Bupati tadi, pelelawan tidak bisa dibangun oleh bupati sendiri, karena kita mesti bersama-sama. Dengan bersama inilah insya Allah turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Selama saya duduk di atas pentas ini tadi, saya tengok yang naik berdiri hanya 3, protokol 2 orang, Pak Bupati 1. Padahal acara ini terselenggara karena banyak pihak yang luar biasa. Ada yang memasang umbul-umbul, ada yang memasang tiang, ada yang memasang tenda, pentas, cantik, adem, ayam, tentram. Tapi tukang pasang tenda tak ada diminta untuk menyampaikan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah 2 patah kata dari tukang pasang tenda. Tak ada. Mereka ikhlas, mereka tulus. Biarlah acara ini besar, biarlah kami tak dikenal, tapi mereka dicatat dalam catatan para malaikat sebagai amal soleh. Betul? Inilah orang-orang yang akan dibesarkan. Jangan-jangan ceramah ini, dalam ceramah tabligh akbar itu kan Ustaz Somad yang tampil ke depan. Betul? Yang paling lama bercakap kan Ustaz. Betul? Yang paling menggelegar suaranya Ustaz. Betul? Tapi pahalanya belum tentu saya lebih banyak. Kenapa? Pahala Abdul Somad sudah habis diambil oleh viewer, follower, dan subscriber. Ceramah ini direkam, tuh kameranya hidup kameranya kan. Alhamdulillah, dan nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pesan pertama. Mari kita jaga persatuan, kesatuan. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa agamanya ukhuwah Islamiyah. Bahasa keluarganya silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu merekatkan, silatu mengikatkan, silatu mendekatkan yang jauh. Yang selama ini jauh didekatkan, yang selama ini tak kenal menjadi kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin
wa ala alihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah enaknya kita kalau berselawat ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Ada grup hadroh yang menyambut saya datang tadi. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta Madinah marhaban ya khairada. Kita kumpul-kumpul kapan? Isra Mi'raj. Kumpul-kumpul kapan? Maulid Nabi. Kumpul-kumpul kapan? Nuzul Quran. Kumpul-kumpul kapan? Halal bihalal. Kumpul-kumpul kapan? Walimah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah. Kumpul-kumpul kapan? Nikah lagi. Istrinya meninggal, ibu ini mau mengamuk aja pula. Ketika kumpul-kumpul, biasanya untuk menyemangatkan ada lagunya, ada musiknya. Jangan lagi pakai keyboard tunggal, pentasnya tinggi, penyanyinya pakai rok pendek, yang duduk di bawah atu-atu. Banyaklah rendang salah masuk. Sesudah balik ke rumah, meminta bini macam penyanyi keyboard tunggal tadi. Menengok penyanyi keyboard tunggal meniti air liu, balik ke rumah meniti air matung. Apa yang terjadi sekarang ini? Ini tidak terjadi di Bagan Limau. Betul, Bagan Limau. Ini tidak terjadi di Ukui. Kenapa? Karena sudah hadroh semuanya. Betul? Tahyir dan tidak. Insya sudah wirid yasin, sudah mengaji, sudah tabligh akbar. Jangan sampai lagi dirusak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Sampai hati Ustaz Abdul Somad ceramah kemana-mana, jaga persatuan. Ceramah kemana-mana, hadir kalau diundang. Tapi pas anak kami nikah, teganya Pak Ustadz tak mau datang, mentang-mentang tempat kami makanannya tak enak. Aku datang, Bu. Loh, datang Ustadz kemarin? Datang. Kenapa tak masuk ke rumah sampai ke pintu balik? Kenapa Ustadz tak masuk? Cuman aku mau masuk, kalian sambut dengan lagu Selimut Tetangga, Cinta Satu Malam.
pulang-pulang berbadan 2. Apa ini? Makanya alhamdulillah hadrohnya sudah ada. Hadroh ini laki-laki, hadroh laki-laki, yang menyanyi laki-laki, yang bersawat laki-laki. Beda sama zaman dulu, menyanyilah perempuan di depan laki-laki. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci, panas pula, kipas angin mati, melelehlah makeup tadi. Itu tidak terjadi di Bagan Limau, itu tidak terjadi di Ukui. Ke depan kalau anaknya nikah pakai hadrah, setuju? Anaknya berkhitan pakai hadrah, setuju? Anaknya akikah pakai hadrah, setuju? Udah gue iklankan Pak, tinggal lagi 2,5%. Bukan untuk aku, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah kumpul bersama, apa kegiatannya? Baca Yasin, hadrah, sambutan, pengajian. Siapapun ustadz yang datang, siapapun ustadz yang beri pengajian, mau buya, mau kiai, mau ustadz, mau profesor, yang penting 4D: datang, duduk, dengar, diam. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sedikit tetap dapat pahala. Saya tak pernah marah menengok jamaah mengantuk tertidur. Kenapa? Karena kalau ada jamaah tertidur mendengar pengajian, itu berarti pengajiannya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Ini di depan saya ada ibu-ibu pakai batik warna biru, namanya BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, didirikan oleh Profesor Dr. Ibu Almarhumah Tuti Alawiyah. Saya datang ke pondok beliau. Bagi ibu-ibu yang sudah mendaftar ikut kajian BKMT, alhamdulillah. Bapak-bapak istrinya suruh ikut pengajian BKMT, ibu-ibu BKMT pengajian aktif. Ibu-ibu mesti datang SP1, SP loro, SP telu, SP telu, SP papat, SP 5, 6, 7, 10. Hadiri semua, datang. Karena kalau tidak, ibu-ibu ini nanti tidak ngaji, tak menutup aurat, hancur dunia ini. Tapi kalau ibu-ibu ini diajarkan sabar, sawit turun sabar, pupuk naik sabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau istri-istrinya mengaji, insya Allah rumah tangga aman, damai dan tentram, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang belum mendaftar ke BKMT, segera hubungi Ibu Ketua, ikut pengajian. Pengajian di dekat rumah saya tidak pakai seragam. Kenapa? Banyak orang tak mau ikut pengajian gara-gara belum bayar iuran. Jilbab saya malu datang Pak Ustadz, masih belum lunas. Mau seragam bagus, tak ada seragam tetap datang, tetap ngaji.
Sore-sore Jumat buat wirid Yasin. Di Bagan Limau masih ada wirid Yasin. Hari apa? Hari Jumat. Bagus. Hari Jumat habis asar, waktu terkabulnya doa, baca Yasin. Selama ini baca Yasin, ini sudah baca Yasin, tapi mau cepat minta ampun karena pulut kuning sudah siap. Sampai tak jelas lagi ujung panggal. Turjaun fayakun. Sore ini baca Yasinnya 5 ayat. Ibu duluan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangko surat Yasin tadi. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Sudah selesai 5 ayat. Ibu 5 ayat lagi, Bu. Itu tanda tak bisa mengaji. Tapi dia sudah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Jangan karena tidak setuju dengan Yasin lalu dibid'ahkan Yasin, dilarang orang baca Yasin. Selama ini orang kampung baca Yasin seminggu sekali, gara-gara dilarang baca Yasin, seumur hidup dia tak buka Quran. Baca Yasin pindah rumah, tak salah. Baca Yasin malam Jumat, tak salah. Baca Yasin ada orang meninggal, tak salah. Seumur hidup baca Yasin, masalah. Karena masih ada surat-surat yang lain. Yasin itu hanya sebagai pembukanya saja. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, segala sesuatu punya hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Makanya kalau sudah disentuh hatinya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Maka disentuhlah Al-Quran melalui Yasin untuk selanjutnya. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, payah, illa yassarahullah, dimudahkan Allah SWT. Rezeki sulit, nikah sulit, anak sulit, jodoh sulit, mati sulit, bacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Kenapa Pak yang Ustaz bacakan Yasin kemarin, kenapa dia mati udah Pak Ustaz? Seminggu di ruang ICU, la yamutu fiha wa la yahya, mati tidak, hidup tidak. Akhirnya setelah mati, berbahagialah istri. Kenapa? Dapat warisan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini persatuan ini mesti dijaga. Bapaknya persatuannya di mana? Bapak menjaga persatuan di masjid. Dari mulai Simpang Pulai tadi, Simpang Pulai nama pintu masuk tadi kan, sampai ke Tanah Lapang ini
Saya tengok masjidnya cantik-cantik, bagus, kanan masjid, masjid, indah. Membangun masjid susah. Berapa banyak masjid? Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ada masjid tadi besar, katanya Ustaz yang meresmikan itu. Saya tak ingat. Saya tanya, masjidnya udah jadi apa belum? Udah jadi. Ayah saya. Tapi kalau ada masjid yang belum selesai, Ustaz dulu yang meletakkan batu pertama, nanti dia bukan. Ini menunjukkan masyarakat Ukui, masyarakat Simpang Pulai, masyarakat Bagan Limau, masyarakat Indosawit, mereka menggunakan hartanya membangun masjid. Tak ada masjid yang tak selesai saya tengok. Tak ada masjid yang tak bagus. Kubahnya megah, mewah. Tapi kalau menilai masjid bukan hanya dari fisiknya, tengok sholat subuhnya. alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi